Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Jami' At-Thayyibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insyaallah kita adalah pertemuan kedua terakhir sebelum Ramadan. Hari ini kita akan membahas mengenai zakat mal. Kalau kemarin zakat fitrah atau fitri, zakat fitri atau zakat fitrah. Hari ini adalah zakat mal dan perdagangan. Banyak yang berdagang kayaknya di jamaah masjid kita nih. Ya, zakat mal dan zakat perdagangan itu satu paket dalam pelaksanaannya. Ada 5 zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 5 zakat yang wajib dizakati. 1. Mal, harta. Kedua, perdagangan, barang yang didagangkan, barangnya, bukan orang yang jual jaganya, bukan tokonya, barangnya, barang dagangannya. Kemudian yang ketiga, zakat perkebunan, beras, gandum. Yang punya beras di kampung ada zakatnya, ada aturannya. Kemudian juga zakat kurma, pohon kurma kena zakatnya. Kalau pohon sawit kayaknya nggak ada zakatnya sawit. Ya, ada tertentu, perkebunan tertentu. Kemudian yang keempat adalah peternakan. Peternakan juga tertentu. Ada kambing, ada sapi, unta. Siapa yang punya kambing, siapa yang punya sapi dan unta, ada zakatnya. Kemudian yang punya ayam tidak ada zakatnya. Ya. Ayam, punya kandang ayam banyak, nggak ada zakatnya. Kemudian yang kelima adalah barang temuan. Apa namanya? Barang temuan. Hari ini kita hanya bisa membahas zakat harta dan perdagangan saja. Adapun zakat profesi itu tidak ada. Zakat profesi itu pendapat atau ijtihad baru di tahun 2000-an. Bukan syariat tahun 700-an Masehi yang silam, semenjak Nabi ada. Nabi ada itu kan tahun 700-an sampai 800 sekian Masehinya. Tidak ada syariat zakat profesi. Kemudian muncul di tahun 2000-an dengan fatwa Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi hafizahullah, masih hidup, sudah tua, ahli fikih. Beliau mengusulkan zakat profesi baru, fatwa baru, tetapi tidak menjadi jatuh. Barang siapa yang mengeluarkan profesi setiap bulan tidak menggugurkan kewajiban zakat yang 5 ini, karena yang 5 pokok, karena yang 5 syariat asli. Yang 1 yang profesi ijtihad, tambahan.
Melihat keadaan zaman sekarang bergaji bukan bertani, maka yang mendapatkan gaji dikiaskan, dianalogikan seperti yang memanen taniannya. Jadi pendapat, bukan hukum yang dasarnya kuat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang selama ini hanya mengeluarkan zakat profesi, maka dia dianggap belum mengeluarkan zakat hartanya. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kajian ini penting buat orang-orang kaya. Yang hadir Anda tanya dulu, antum orang kaya bukan? Kalau nggak orang kaya, ganti judul aja kita. Kalau mustahil, Anda nggak usah ceramah gini. So kaya aja ya. Ini harusnya perkumpulan komplek ini, bab ini harusnya ya. Perguruan apa namanya? Perkumpulan perubahan-perubahan besar, ini babnya bab zakat. Harusnya. Persiapan jadi kaya. Persiapan jadi kaya, boleh lah. Menghibur. Amin, amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna zakat? Zakat itu adalah maknanya secara bahasa berkembang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an dengan sangat jelas, lugas, singkat, padat. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa harrama ar-riba, ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Apa bahasa Al-Qur'annya? Oh iya, belakangnya wa yurbis sadaqat. Enggak, ayatnya pendek kok. Ayatnya singkat pendek. Wa yurbi sadaqat, belakangnya wa yurbi as-sadaqat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Yamhaqullahu riba, harta riba dihabiskan, dihancurkan oleh Allah, dan harta yang disedekahkan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah 276. Jelas sedekah atau zakat berfungsi mengembangkan harta. Riba berfungsi menghancurkan harta. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma khalaqatis sadaqatu malan qat illa ahlakathu." Hadis diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, artinya tidaklah sebuah harta tercampur dengan zakat yang tidak dikeluarkan kecuali akan menghancurkan zakat yang tidak dikeluarkan itu harta tersebut. Paham? Ada harta wajib zakat nggak keluar, hancur zakat. Yang halal jadi hancur sebab yang zakat tidak keluar. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Humaidi. Qala Al-Humaidi, seorang ulama tabi'in, beliau berkata, "Yakunu qad wajaba 'alaika fi malika sadaqatun fala tukhrijha fayuhlikul haramul halala." Barang siapa yang sudah wajib zakat kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, maka yang halal akan hancur dengan yang haram, karena zakat itu menjadi haram bagi dia sebab tidak dikeluarkan. Az-zakah dalam bahasa Arab tadi bertumbuh kembang, dan zakat ini penting dikeluarkan untuk menjaga keberkahan, keselamatan harta yang halal yang sisa. Jika tidak, akan bermasalah. Tidak bermasalah di dunia, bermasalah di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang-orang yang menimbun harta kekayaan, makna menimbun tidak berzakat. Simpel aja. Kalau antum orang kaya punya tabungan deposito 5M, keluar zakatnya nggak nimbun. Nah, punya 1000 gram, keluar zakatnya nggak nimbun. Punya 100 juta, nggak zakat, nimbun antum. Jadi yang dimaksud nimbun dalam ayat ini adalah tidak dikeluarkan zakatnya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Selamat di dunia, di akhirat diberikan azab yang pedih. Taib. Zakat dalam bahasa berkembang dan juga dalam bahasa mensucikan. Kemudian zakat ini bisa disebut sedekah. Apa itu sedekah? Sama, sedekah zakat satu bahasa. Dalam Al-Qur'an terkadang disebut sedekah,
terkadang disebut zakat. Sedekah ada dua, sedekah wajib, sedekah sunnah. Sedekah wajib yaitu zakat itu. Nah, sedekah artinya adalah kejujuran hati, tidak dipaksa, tidak seperti salat ada 5 waktu, puasa ada Ramadan. Sedekah kejujuran hati. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang tahu berapa zakatnya dan yang mana yang harus dizakati. Allah menyerahkan ibadah zakat ini kepada setiap individu muslim. Jadi seorang muslim yang punya harta banyak tidak belajar zakat, kena nanti di akhirat. Karena tidak ada apa namanya ya, tidak ada seperti sholat ada panggilan, sholat Jumat ada panggilan, puasa ada Ramadan. Zakat itu ternyata banyak yang datang zakat ke sini, Pak, bayar zakat. Itu ternyata itu belum tentu dia bisa ngitungnya. Belum tentu dia itu benar cara mengeluarkannya. Ya, jangan-jangan hanya dia keluarkan sedekah setiap bulan dikumpulkan, dikeluarin setahun. Itu bukan zakat namanya. Jadi zakat itu adalah hubungan kejujuran kita dalam menyembah Allah dengan zakat. Kalau nggak paham, tanya. Bukan asal-asal kumpulin uang tiap bulan di setahun keluarin kasih masjid. Masjid sih terima aja, masjid nggak mungkin nanya. Nggak salah masjid. Gitu. Ya, ini ternyata banyak sekali seperti ini. Terutama orang-orang besar yang kayanya besar-besar sekali, mereka hanya mengandalkan sedekah bulanan, bahkan sedekah bulanan dari omset penghasilannya dikeluarkan misalnya 5% dianggap sudah berzakat. Nggak begitu, ada aturannya zakat. Baik, nah sekarang langsung masuk saja. Zakat, ada zakat harta dan zakat perniagaan. Kita ini yang kita ajarkan ini hari ini. Zakat perniagaan itu, zakat harta itu yang wajib dikeluarkan satu, yaitu mata uang, fulus bahasa Arab, jadi bahasa Indonesia falas. Tamam? Fulus atau falas dalam bahasa Arab falsun, atau jadi falas bahasa Indonesianya, mata uang. Tambah mata uang boleh dolar, boleh rupiah. Silakan dicek masing-masing, rupiahnya berapa, dolar berapa, kalau ada real berapa, kumpulkan. Kemudian yang kedua, ditambah dengan emas. Emasnya emas batangan. Emas batangan. Bukan emas bakso. Emas batangan. Mas Marwan. Emas batangan dan emas perhiasan yang disimpan. Ada emas perhiasan yang dipakai, ada emas perhiasan yang disimpan. Saya pernah menyaksikan pembagian waris emas perhiasan lebih dari 100 gram. Itu emas perhiasan saja, perhiasan. Bukan waris almarhum nggak pakai perhiasan orang lain. Itu perhiasan itu disimpan, yang dipakai nggak sebanyak itu. Jadi yang dipakai, perhiasan yang dipakai tidak kena zakat. Yang dipakai ibu-ibu ya, cincin, gelang mau dipakai 5 terserah. Yang penting kalau sudah dipakai tidak kena zakat. Yang kena zakat adalah perhiasan yang disimpan. Biasanya perhiasan yang disimpan larinya ke ahli waris. Biasa itu. Yang nyimpan bapak ibunya, yang pakai anak-anaknya. Makanya jangan kebanyakan nyimpen. Ya. Baik. Jadi itu wajib zakat, dikumpulkan. Sudah? Pertama apa? Uang tambah emas. Perak dikonversi saja ke emas biar gampang. Oke, sekarang kalau kita punya dagangan. Dagangannya apa? Terserah. Gorengan kah? Kalau gorengan sehari habis, jangan yang sehari habis. Karena kalau sehari habis sama kayak pendapatan harian. Jadi uang dia. Yang barangnya berlaku lama, misalnya dagangnya dagang mobil lah. Mobil showroom dia punya stok 10 mobil. Berarti uang di bank atau di rumah deposit ditambah dengan emas atau dolar ditambah 10 mobil, berapa harganya? Yang ingin dijual belikan mobilnya. Kalau disewakan tidak, sewa tidak. Misalnya dia jual beli rumah, semua rumah dihitung berapa harganya. Kalau dia jual beli rumah, anak nggak rumah, anak nggak mobil, anak jual beli sepeda, hitung semua sepedanya berapa. Yang akan dijual belikan, bukan disewakan. Anak tidak jual beli sepeda, anak jual beli toko beras di Pengampuan, hitung semua berasnya. Anak bukan beras, anak jual yang warung kecil tuh, ya, yang ada rokok,
Rokoknya nggak usah dihitung. Rokok itu barang haram kalau dalam Islam. Iya beneran. Ada fatwa makruh. Nggak apa-apa ada yang memakruhkan. Bagi dia makruh. Tapi secara fatwa umum itu haram. Jadi nggak usah dihitung. Ada yang jual khamar jual nggak usah dihitung. Itu nggak kena zakat. Barang haram nggak kena zakat. Ya, jadi kalau yang jual rokok nggak usah dihitung rokoknya. Tamam. Harusnya jangan jual rokok, tapi ya udahlah. Karena ada yang makruh kan, nggak apa-apa. Tapi saya nggak ngerokok, alhamdulillah. Selanjutnya, semua barang-barang itu kecil atau besar digabungkan ke uang kita, gitu ya. Digabungkan harga modal, bukan harga jual. Modal. Misalnya tadi itu jual mobil, 10 mobil, satu mobil 100 juta, berarti modalnya 100 juta, sama misal. Jadi berapa tuh? Mobil 1 M, betul? Deposito 1 M. Emasnya 100 gram. Berapa totalnya? 2 M, ya deposit 1, mobil 1 gitu kan. Emas 85 juta ya. Emas 85 juta. 100 gram 85 juta, misal. Jadi 2 M 85 juta, misal. Enak nih uangnya banyak, ada zakatnya Pak, jangan enak-enak aja, ada zakatnya. Baik, zakatnya berapa? 2,5%, sedikit. Dari 2M 2,5% itu adalah 50 juta dari 2M. Berarti kalau 2M dikurang 50 juta sisa berapa? Masih banyak. 1 sebenarnya masih banyak, jago Pak RT ngitungnya, masih banyak. Udah biasa ngitung MM-an, jadi udah masih banyak. Jadi nggak banyak yang dikeluarkan sesuai hitungan. Justru kalau tidak sesuai hitungan syar'i suka lebih banyak. Yang nggak ngerti ngitungnya suka ambil 5%, 7%, suka salah lah. Pokoknya hitungannya begitu. Bisa difahami? Ya, dijumlah semuanya dikurangi 2,5%. Itu yang dikeluarkan zakatnya. Baik, syaratnya apa sih kita bisa berzakat? Syaratnya harta yang tadi, dagangan kita, uang deposito kita, emas kita sudah tersimpan selama 1 tahun. Ini 1 tahun dulu, haul namanya. Sudah tersimpan. Biar mudah bapak-bapak sekalian, biar mudah hitungnya Ramadan ke Ramadan saja. Itu paling mudah. Jadi bapak hitung Ramadan yang silam, uangnya berapa? Hitung berapa? Oh kemarin 100 juta, sekarang nih Ramadan ini hitung berapa? Oh sekarang 120 juta kena zakat. Udah setahun ya? Udah setahun. Nah setelah kita lihat sudah setahun, umur harta tersebut sudah setahun, dagangan tersebut sudah setahun. Yang kedua kita lihat nisab. Syarat pertama tadi haul. Haul apa haul? Berumur setahun. Hitungnya dari bulan apa? Biar mudah semua harta digabung aja di Ramadan. Yang tengah masuk diabaikan. Bapak ibu abaikan. Masuknya semua Ramadan ke Ramadan. Itu yang paling mudah. Baik. Nah setelah kita masuk nih Ramadan silam, sekarang udah 1 Ramadan nih. Dikit lagi Ramadan besok. Hitung berapa jumlahnya. Hitung jika jumlahnya sampai nisab. Nah nisab tadi. Nisab adalah batas minimum wajib zakat. Minimal berapa nisabnya? 85 gram emas. Berarti berapa juta? 85 juta. Barang siapa yang punya tabungan ditambah emas ditambah dagangan sampai 85 juta, maka wajib zakat. 85 juta saja wajib zakat. Nah di dalam Islam, siapa yang punya atau yang wajib zakat, dia dianggap kaya. Paham? Dianggap kaya. Siapa yang wajib zakat dianggap kaya. Contoh, misal ana belum punya rumah, ana ngontrak, tapi ana punya tabungan misalnya sampai 85 juta. Ana belum punya rumah, belum punya mobil, tamam? Tapi punya tabungan berapa tadi? Maka ana dianggap kaya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti sini orang kaya semua. Kalau cuma 85 insya Allah orang kaya semua. Ya, amin.
Itu dalam Islam sudah dianggap kaya, maka jangan ngeluh. Ya ngeluh. Kalau bisa antum bangga berzakat. Alhamdulillah tahun ini berzakat. Alhamdulillah tahun ini masih berzakat. Alhamdulillah masih berzakat. Artinya ada tersisa sebanyak 85 juta di dalam Islam. Sisa nisab itu 85 juta cash yang kita miliki. Uang. Kenapa uang? Karena dia cair. Emas. Kenapa emas? Karena dia cair. Barang dagangan. Kenapa barang dagangan? Dia cair, muter. Yang lainnya tidak kena zakat. Saya punya mobil 10, nggak ada zakatnya itu. Mobilnya Lexus semua, apapun mobilnya. Saya punya rumah, kontrakan, apartemen 10, nggak ada zakatnya itu. Selama tidak dijual belikan. Saya punya tanah di mana-mana, silahkan, tidak ada zakatnya itu. Oke, kalau gitu mau Ramadan, aneh beli mobil aja biar nggak kena zakat. Ente beli aja mobil sana, silakan beli mobil. Silakan aja. Gara-gara nggak mau ngeluarin dari 100 juta, 2,5 juta. Dari 100 juta berapa? Ya 100 juta kan kena tuh, kena zakat. 2,5% berapa? 2,5 juta beli permen aja. Ya, dia nggak mau dari 100 juta ngeluarin 2,5 juta, kabur dari zakat. Dia mau apa? Itu 100 juta, aneh belikan mobil aja, yang 50 juta. Jadi sisa 50 nggak zakat, hore lah. Silahkan aja. Di dalam Islam tidak apa-apa, tapi Anda rugi. Buat apa beli mobil begitu gak kepake? Itu rugi. Nah, seandainya Anda ada keperluan, Anda memang mau beli mobil nih. Kalau Anda beli mobil, ini Ramadan kayaknya gak jadi zakat, gak apa-apa. Itu tidak lari dari zakat. Nah, itu kurang lebih begitu. Nah, sekarang bagaimana kita punya hutang? Punya hutang. Misal tadi punya Anda 100 juta uangnya. 100 juta. Hutangnya 50. Dalam mazhab Syafi'i, itu hutang kalau tidak dibayar cash wajib zakat. Siapa yang punya kredit? Salah sendiri kredit. Kalau dibayar cash 50 tadi Pak, ada 100 bayar 50, nggak kena zakat. Jadilah miskin. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi gampang, miskin itu yang nggak zakat. Gampangnya begitu. Ya, jadi kalau mau nanya, Pak, ngontrak ya, ngontrak. Punya motor, punya mobil, punya. Bapak zakat nggak zakat. Uang kepake buat anak, buat istri, buat A, buat B, kasih zakat. Gitu. Karena di Al-Qur'an surat Al-Kahfi, wa ammas safinatu fakanat limasakin. Allah menyebut bahwa ada dalam surat Al-Kahfi itu ada cerita pemilik kapal laut itu, kapal bahtera yang dilobangi oleh Nabi Khidir. Kata Allah, kapal itu limasakin, milik orang-orang miskin. Berarti orang miskin boleh punya kendaraan. Boleh punya kendaraan Pak PRT. Ana udah dapat dari Baznas kategori miskin per provinsi. Dari Baznas Ana kasih ya. Langsung dari Baznas kategori miskin Indonesia per provinsi, bisa dijadikan acuan untuk zakat, penyerahan zakat di sini. Jadi miskin itu nggak harus mukanya hancur banget gitu ya. Nggak mesti punya kendaraan bisa miskin. Tanya aja dia pertama dia zakat atau tidak, gitu ya. Kebutuhan pengeluarannya berapa itu nanti dipelajari di situ deh. Di situ nanti coba dipelajari. Gitu. Karena orang miskin bisa saja dia dianggap miskin tapi punya kendaraan, nggak ada masalah di situ. Ya. Yang penting patokannya dia zakat atau tidak, itu patokan pertama. Kalau dia zakat, dia kaya walaupun kontrak. Kalau dia tidak zakat, walaupun punya rumah, dia tidak zakat, maka itu ada kemungkinan disebut miskin, tapi dicek dulu. Takutnya dia nggak zakat, tapi dia punya tanah banyak gitu ya. Jadi cek dulu juga. Ya, dicek dulu ya. Nah, kurang lebih begitu untuk masalah hukum hakam terkait zakat. Anda takut waktunya mepet, silahkan yang ingin bertanya. Ya, tafadhal. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Silakan jemaah yang ingin bertanya, mungkin 2 pertanyaan bisa. Ayo, silakan. Mustahik atau muzaki ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menggolongkan orang yang tak mampu atau miskin, mohon maaf. Bolehkah
orang yang taraf hidupnya ini standar, tapi mengajukan untuk mendapatkan PKH 1, PKH apa? pra hidup sejahtera golongan bawah, 2 KJP. Nah ini sangat banyak terjadi karena sebuah RT kehidupannya normal, mapan, bahkan ada AC-nya, tapi dia mengajukan KJP dan itu saya harus tanda tangan. Saya nggak tanda tangan, Pak RT jahat. Saya tanda tangan, rumahnya ada AC-nya. Nah ini dilema nih buat pejabat paling kecil, paling rendahan saya ini Pak Ustadz ya. Bayar AC aja mahal ya? Bayar. Dia dapat nggak ngasih peti sama sekali, boros. Bahkan kalau datang tuh saya suka ngasih buat jajan tuh. Ya Allah kasihan banget, begitu saja rumahnya ada AC-nya, motornya baru-baru. Masya Allah, berarti dia menggolongkan dirinya tuh miskin. Ya. Bagaimana menurut Ustadz nih? Karena itu antara penerima zakat mal dan KJP itu hampir beda-beda tipis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini fikih zakat kontemporer Ustaz nih. Ya, karena ada perubahan situasi di masyarakat. Oke, ada lagi Ibu, Bapak. Oke, satu lagi Ustaz ya. Ya. Pulang silakan. Pak Zul, tafadhol Pak. Ya. Assalamualaikum ya Pak. Terkait dengan zakat emas tadi, yang ingin saya tanyakan adalah sekarang itu ada produk perbankan namanya tabung emas. Tabung emas itu kita hanya menyetorkan uang, Ya. tapi catat dengan setara dengan emas. Ya. Emas itu sendiri belum kita miliki. Ya. Di catatan kita baru uang. Ya. Ya. Apakah emas dalam tabung emas itu juga menjadi wajib zakat? Nah. Meskipun seadanya sudah lebih dari 85 gram. Ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini fikih zakat kontemporer juga. Ya. Emang kalau ngomong zakat itu nggak cukup ba'dal maghrib sampai isya itu. Gak apa-apa. Nanti kajian Ramadan aja ya. Baik, gini, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama memang umat Islam ini selalu bermental miskin. Ya. Betul. Ada sebuah hadis dari Nabi SAW. Barang siapa man fataha baba mas'alatin fatahallahu lahu baba faqrin. Barang siapa, ini Pak RT, tempel depan rumah Pak RT. Betul. Kalau perlu tempel di depan masjid. Barang siapa yang membuka dirinya meminta-minta, bukan hajat asasi, ya, membuka bagi dirinya meminta-minta, Allah buka bagi dirinya pintu kefakiran. Gak akan kaya orang minta-minta itu. Di patokannya itu. Makanya kita kalau bisa tangan di atas, semampu kita bisa kasih tangan di atas. Kenapa sih harus selalu di bawah? Itu harus dinasihatin orang-orang seperti itu. Anda yang minta-minta, hatal maut ente fakir. Wallahi ente fakir. Tapi Anda yang memberi. Dulu sahabat dalam sebuah riwayat kata sahabat, kunna lamma aujaballahu as-sadaqah atau lamma nazalat ayatus sadaqah kunna nuhamilu aktafana. Waktu ada perintah sedekah, bukan zakat, apa? Anjuran sedekah. Sahabat yang tidak punya kerjaan, yang tadi hidup untuk cari kerja buat makan, berubah sekarang kerjanya dimanfaatkan pundaknya untuk ngangkat apapun biar bisa bersedekah. Yang satu apapun dia menipu, yang penting bisa minta-minta, pura-pura luka lah di sini, pura-pura miskin. Susah cara berpikir miskin, Allah fakirkan. Maka perlu memang ada pantauan dari masjid dan ketua RT untuk yang begini-gini nih harus dikasih nasihat. Mental miskin itu nggak baik. Baik, maka kita dalam Islam tidak diminta untuk menembus apa yang kita tidak mampu tembus Pak RT. Pak RT mampunya melihat, Pak RT bisa lakukan lihat sendiri. Satu, kalau Pak RT kurang yakin, minta 3 saksi kanan kiri seperti hadis yang kemarin, ya. Ya, dianggap dia boleh minta-minta adalah orang yang kefakiran sampai ada 3 orang menjadi saksi di kampungnya. Kalau Pak RT ragu, minta 3 saksi, benar gak miskin? Kalau cuma 2, gak usah ditanda tangan. Nah, wallahu a'lam. Kemudian tabung emas. Tabung emas itu ada di BSM,
Ana hampir mau ikut tapi nggak jadi ikut. Nggak usah ikut lah, aman lah insya Allah. Jadi secara hukum halal menurut DSN, Dewan Syariah Nasional, tapi ana nggak ikut. Ada beberapa produk halal di BSI yang ana nggak ikut. Walaupun dihalalkan oleh Dewan Syariat Nasional, tapi bagi ana nggak perlu lah, ya, karena halal tapi ada lebih selamat jika tidak diikuti. Kalau menurut ana, diantaranya adalah tabung emas. Tabung emas, setahu ana yang sudah ana tanya, itu kepemilikan sempurna Pak. Iya, yang masuk per bulan uang dikonversikan emas. Di data kita, di online kita itu nanti ada di situ nominal uang dan emas kalau nggak salah. Jadi kita bisa cek berapa emas yang kita miliki. Jadi memang emas. Nah, kalau kita minta ke bank, wahai bank, saya mau ambil emas saya 100 gram nih, sudah ada di catatan dari hasil 2 tahun saya nabung emas, sudah jadi emas 200 gram. Saya mau ambil. Maka bank akan mengizinkan kita untuk mengambilnya. Menjadilah itu namanya hak penuh bagi kita. Cuman bank bilang tunggu seminggu. Bisa begitu, dicetak dulu. Nah, itu disebut dengan tabung emas, halal menurut DSN tapi anak nggak ikut. Ya, jadi kena zakat, kena karena milkutam, kepemilikan penuh. Semua uang yang bisa diambil deposito, bisa diambil dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, disebut milik penuh. Yang tidak milik penuh adalah piutang. Apa namanya? Piutang. Ada orang mengutang ke anak 1 M. Ini nggak milik penuh karena dia mau ditagih, nggak bisa. Kalau deposit milik penuh, deposit, tabung emas, apalagi tuh, beli emas cicil, semua itu jatuhnya adalah hak milik penuh, wajib zakat. Wallahu a'lam. Nah, mungkin diperjelas gini Ustaz, di tabungan emas itu mungkin agak sedikit menjelaskan, kan kalau kontrak itu kan 100 gram, tapi dalam perjalanannya belum nyampe 100 gram. Ketika penjelasan Ustaz itu kan kepemilikan sempurna, ketika emas tersebut sudah kita pegang atau kita tarik dari rupiah. Sempurna itu bisa dipegang dalam jangka waktu yang pasti, itu sempurna. Artinya kalau target kita 2 tahun sekarang ya, tapi belum nyampe, kita kontrak dengan bank itu 110 gram. Oke. Tapi kita belum nyampe 10 gram. Nggak apa-apa, digabung ke harta yang ada. Gabungan dengan harta. Iya, digabung ke uang yang ditabungkan. Maksudnya pertanyaannya, dihitung apa enggak gitu? Ya, dihitung, gampangnya dihitung. Masih dalam proses. Walaupun masih proses. Tabungan haji, Anda punya tabungan haji di mana? Di muamalat misalnya. Namanya tabungan haji, bukan talangan haji. Ada talangan haji, ada tabungan haji. Kalau talangan haji dibayarin, kita ngutang, betul? Ini anak nggak ikut juga tuh yang begitu-gitu. Kalau tabungan haji kita nabung belum dibayarin, belum dapat porsi. Nah, tabungan haji uangnya belum masuk ke depan, itu wajib kita bayar. Ya, itu wajib kita keluarin zakatnya. Semua tabungan untuk anak, untuk istri, untuk nikah pun kalau belum nikah wajib zakat. Kalau sampai nisab, wallahu a'lam. Nah. Demikian Bapak, mungkin lebih jelas tadi ya. Penjelasannya. Silakan Ustaz ingin closing untuk materi pada hari ini, silakan. Sudah, tidak ada lagi? Baik, pesan nih, Anda pesan buat pengurus masjid. Ada pesan dari jamaah, Anda juga jamaah. Pengurus Pak RT, pengurus Idul Fitri. Amin. Untuk Anda mohon, untuk penyaluran zakat tidak diakhirkan kepada tahun berikutnya. Bisa dipahami? Anda pesan semua jadi saksi. Untuk penyaluran zakat diusahakan secepat mungkin di tahun yang sama. Memang tidak ada kewajiban harus tahun itu, tidak. Tapi antum ini diamanahin. Kalaulah si muzaki, penzakat memberikan langsung kepada fakir miskin, sampai langsung di tangan dia. Cuman muzakinya kurang pintar zaman sekarang. Jadi nitip mulu. Nah, sekarang dititip ada di beban siapa? Panitia mohon jadi wakil yang bijaksana, keluarkan zakat di tahunnya. Jangan sampai ke tahun mau Ramadan belum selesai zakat. Itu saja nasihat dari ana untuk ana dan kita semua. Wallahu a'lam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazaa Ustaz Dr. Rahmat Hidayat LCMA yang telah memaparkan kajian kita pada malam hari ini.
dan mudah-mudahan kita semua menjadi muzaki semua. Amin amin amin. Jadi orang kaya semua, calon orang kaya bisa menjadi muzaki. Muzaki. Zakat dengan sebagaimana yang dianjurkan dan diwajibkan oleh agama kita. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.